Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi yang selalu bahagia. Senang sekali kali ini Miss masih diberi kesempatan untuk dapat memberikan materi kepada kalian semua. Seperti yang diketahui, pekan kemarin kita tidak bertemu ya, walaupun konteksnya tetap memang nggak ketemu, tapi pekan kemarin kita memang sama sekali tidak melakukan KBM dan ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Ada baiknya sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke materi yang akan disampaikan. Adapun materinya masih tetap sama, masih tetap materi perencanaan wilayah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya itu di modul sempat kita bahas sampai dengan pengembangan wilayah. Nah, pada modul itu sempat Miss tulis di sini akan dibahas pekan depan, kata Miss. Kemudian untuk dua materi ini tentang batas wilayah dan pengaruh, itu Miss minta kalian buat tugas. Tugasnya sudah Miss periksa. Ada yang oke aja, ada oke banget, ada oke banget. Ada juga yang tidak mengumpulkan sama sekali. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembuatan tugas. Miss apresiasi untuk kalian yang mengumpulnya on time, sempurna. Bahkan ada juga yang mengumpulnya telat, tapi dah gak masalah. Nanti di akhir pembelajaran per kadi itu akan Miss rekap mana yang hadir, mana yang telat, mana yang gak buat sama sekali, itu akan Miss rekap gitu ya. Oke, lanjut ke bahasan inti. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengembangan wilayah. Ini Miss sambil baca, sambil menjabarkan mana yang perlu dijabarkan. Kalau memang bisa dibaca sendiri juga monggo silakan dibaca, karena nggak semuanya akan Miss jelaskan di sini juga agak ribet. Jadi silakan juga kita kerjasama aja ya. Kalau dia mau ditanyakan silakan nanti ditanyakan via Japri boleh, atau Classroom juga boleh. Atau kalau memang ini Miss jadikan konten di YouTube, Miss share di link YouTube, boleh kok ditanyakan di kolom komentar juga gitu ya. Oke, sambil jalan kita sambil baca, sambil menjelaskan juga tentang pengembangan wilayah. Di sini pengembangan wilayah itu punya definisi, yaitu suatu gerakan yang menyeluruh maupun hanya sebagian untuk meningkatkan fungsi lahan dan juga penataan dalam kehidupan bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan untuk memajukan wilayah guna mensejahterakan masyarakat. Oke, kita cek definisi pengembangan wilayah pada poin 1. Nah, suatu gerakan yang menyeluruh maupun hanya sebagian untuk meningkatkan fungsi lahan, katanya. Jadi kalau ngomongin gerakan berarti adanya perubahan. Tujuan gerakan itu adalah melakukan perubahan baik secara menyeluruh maupun sebagian dalam peningkatan fungsi lahan. Lahan di sini bukan lahan kosong untuk pertanian doang, tapi lahan di sini bisa disebut juga daerah, pemukiman, atau wilayah yang di dalamnya ada tatanan kehidupan, baik itu bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan gunanya untuk memajukan wilayah tersebut agar masyarakatnya sejahtera. Jadi itulah fungsi pengembangan wilayah. Agar apa? Agar wilayah tersebut bisa jadi lebih baik, bisa lebih berkualitas, dan bisa lebih menghasilkan, bisa lebih sejahtera gitu loh. Nah, kita cek poin ke-2 atau poin berikutnya. Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
pernah dengar kan istilah negara maju, negara berkembang, dan mungkin sampai dengan saat ini Indonesia itu masih tergolong dalam negara berkembang. Untuk bahasan secara rinci tentang negara maju berkembang itu mungkin nanti, tapi Miss ngambil ilmunya sedikit tentang kaitan negara maju dan berkembang terhadap pengembangan wilayah kita sendiri, yaitu apa? Kita punya patokan, negara itu punya patokan bisa dikatakan berkembang atau maju ketika pelaksanaan pembangunannya sudah tercapai maksimal atau belum, seperti itu loh. Jadi suatu negara juga nggak bisa dikatakan bisa berkembang, bisa maju jika ada wilayah-wilayah tertentu yang masih dalam kondisi terbelakang. Nah, itulah gunanya perlu ilmu dalam perencanaan tata ruang tadi, dalam perencanaan wilayah. Karena takutnya apa? Adanya pembengkakan pengembangan wilayah pada satu titik aja. Nah, jadi ketika pemerintah fokus melakukan pengembangan wilayah pada satu titik atau satu pusat aja, kasihan dengan wilayah-wilayah terpencil lainnya. Oleh karena itu, pengembangan wilayah sangat dibutuhkan. Dan di sini bukan hanya peran pemerintah pusat saja, tapi juga peran dari pemerintah daerah setempat, seperti itu ya. Nah, untuk bahasan ini pengertiannya bisa kalian baca dan bisa kalian nalar sendiri ya. Kemudian ini juga bisa dibaca adanya dasar dari perwilayahan. Nah, perwilayahan itu juga terbentuk atas dasar wilayah administrasi pemerintahan, bisa dibaca sendiri. Adanya berdasarkan atas kesamaan kondisi, berdasarkan lingkup pengaruh ekonomi juga bisa. Kemudian adanya perencanaan atau program, adanya wilayah perencanaan atau program gitu loh. Nah, jadi dalam pengembangan wilayah juga kita membutuhkan program-program khusus, dimana upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar wilayah tersebut bisa berkembang. Nah, oke, lanjut ke materi berikutnya. Di sini bisa dibaca pengembangan wilayah terbagi dalam 3 cakupan atau aspek katanya. Untuk subbab besarnya di sini ada pembagian wilayah pembangunan di Indonesia, kemudian hubungan antar wilayah dan pembangunan. Nah, 3, 4, dan 5 ini merupakan poin-poin kecil yang berkaitan dengan hubungan antar wilayah dan pembangunan. Ketutup ya. Nah, Miss ulang. Jadi, poin 3, 4, dan 5 ini merupakan sub-sub bahasan yang berinduk pada hubungan antara wilayah dan pembangunan. Nih. Jadi ini adalah lingkup kecilnya dari hubungan antara wilayah dan pembangunan. Biar nggak pusing mendengarkan omongan Miss terus, di sini kita langsung aja masuk ke materi yang pertama lagi. Poin pertama, pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui atau seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini terdiri dari berapa pulau besar? 5 pulau besar. Pintar. Ada pulau apa? Pulau Sumatera. Apalagi? Ya, Pulau Jawa. Kemudian Kalimantan. Kemudian Sulawesi dan Pulau Irian, gitu ya. Irian atau Papua. Oke, sama aja, yang penting bisa kalian pahami. Jadi ada 5 pulau besar, di mana setiap pulau itu memiliki program. Bagaimana caranya agar setiap pulau itu menjadi lebih baik dari segi pembangunannya, dari segi pengembangan wilayahnya. Nah, pembagian wilayah pembangunan di Indonesia ditujukan untuk pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Jadi, setiap wilayah diharapkan dapat berkembang lebih maju. Setiap wilayah ya,
Misalnya kita ambil contoh setiap pulau di Indonesia diharapkan bisa lebih maju dan lebih berkembang dibanding zaman dulu. Seperti itulah. Dari segi pembangunan diharapkan lebih baik lagi. Nah, hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan serasi dan seimbang, baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Jadi, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembangunan dan pengembangan antar wilayahnya. Nah, jadi ada program. Jadi setiap pemerintahan di suatu wilayah itu ada programnya masing-masing. Kemudian itu juga berkaitan dengan rencana kerja pemerintah. Ini Miss punya datanya data tabel ya, ada tabel RKP katanya, rencana kerja pemerintahan tahun 2018. Ini memang data yang diambil 2 tahun yang lalu. Ini merupakan penyebaran pusat pertumbuhan. Jadi kita ketahui ya, di Indonesia ini punya 5 pulau besar. Tapi yang lebih berkembang itu ada beberapa yang sangat pesat kayak gitu loh. Jadi intinya ada beberapa titik kota pusat pertumbuhan yang ditentukan. Jadi wilayah pembangunan utama. Jadi dalam tabel tersebut dibagi menjadi beberapa golongan. Ada tabel pertama itu wilayah pembangunan utama, kemudian kota pusat pertumbuhan, pembagian wilayah utama, ada provinsi, ada pusatnya di mana. Oke. Nah, terus wilayah pembangunan utama itu digolongkan menjadi 4. Nah, ini berdasarkan RKP ya, rencana kerja pemerintahan. Jadi pemerintah itu punya rencana, punya program kerja. Ini program kerjanya, yaitu menjadikan wilayah pembangunan utama itu menjadi 4 golongan A, B, C, dan D. Kemudian kota pusat pertumbuhan. Jadi kayaknya ini dari setiap pulau, tapi tidak semuanya juga. Jadi ada 3 pulau yang terlibat di sini yang lebih kelihatan ya, yang dijadikan kota pusat pertumbuhan, yaitu ada di golongan A atau di bagian A itu ada Medan, di golongan B atau bagian B ada Jakarta, Surabaya di C, dan Makassar di bagian D. Oke, kita lihat lagi di sini. Pada setiap pembagian itu, pada setiap kota pusat pertumbuhan, dia mempunyai masing-masing pembagian wilayah utama. Contoh pada Medan itu memiliki 3 wilayah utama katanya. 2 wilayah utama, yaitu ada Aceh dan Sumatera Utara, itu pusatnya di Medan. Terus di wilayah kedua Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, itu di Pekanbaru. Jadi gunanya apa sih Miss ini? Nah, ini gunanya untuk memantau persebaran pembagian wilayah. Jadi punya di Indonesia itu punya beberapa kota pusat pertumbuhan. Di dalamnya juga terdapat pembagian wilayah utama. Di sini ada provinsi-provinsinya. Di sini ada pusat-pusat kotanya. Nah, ini untuk memudahkan pemerintah dalam memantau perkembangan pembangunan yang ada di Indonesia gitu ya. Bentar. Udah kemana? Hilang. Next, bisa dibaca aja sendiri. Ini ada penjabarannya. Miss bacakan. Kalau kalian malas baca, biar Miss yang baca, kalian cukup dengar. Berdasarkan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2018, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Nah, jadi guna tabel ini itu mengkoordinir
wilayah mana sih yang bisa dijadikan kota pusat pertumbuhan, kemudian anggota-anggotanya yang mana aja. Kemudian pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Peningkatan kontributor sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover pendorong pertumbuhan utama, antara lain kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perkotaan, megapolitan dan metropolitan, kawasan pariwisata, dan kawasan yang berbasis pertanian dan potensi seperti agropolitan dan minapolitan. Jadi wilayah-wilayah yang ada di tabel ini itu ada kaitannya dengan yang di sini tadi. Nah, ini berkaitan semua. Jadi pembagiannya itu ya berdasarkan ada daerah kawasan ekonomi khusus, ada kawasan industri, perkotaan, megapolitan, segala macam sampai minapolitan. Jadi di sini ada semua, kompleks. Next, tadi ngomongin masalah pembagian wilayah pembangunan. Sekarang kita lihat hubungan antara wilayah dan pembangunan. Seperti yang kita ketahui, wilayah dan pembangunan itu merupakan dua hal yang beda ya. Kalau wilayah ya wilayah, daerah, tempat, seperti itu ya. Kalau ngomongin pembangunan berarti adanya proses apa? Proses pembangunan. Iya, proses pembangunan atau proses pengembangan dari suatu yang tidak ada menjadi ada, dari yang suatu biasa-biasa aja menjadi berkembang, gitulah pembangunan. Terus bangun, terus maju, terus bertumbuh. Kita baca ya. Hubungan antara wilayah dan pembangunan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan wilayah adalah bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, yaitu seluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk daratan dan lautan beserta isinya. Jadi, maksud wilayah yang ada di dalam pasal 33 tadi bukan wilayah tempat tinggal aja, bukan wilayah pemukiman aja, tapi daerah yang di dalamnya terkandung air dan kekayaan lainnya juga, seperti itu. Jadi bukan tempat tok yang dibahas, tapi beserta isi-isi segala macam. Nah, kemudian pemanfaatan wilayah berupa bumi dan kekayaan alam di Indonesia ditujukan untuk kemakmuran rakyat melalui program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Jadi apa? Jadi wilayah yang ada seperti bumi, air, dan kekayaan alam lainnya itu dikelola dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Nah, siapa yang ngelolanya? Pemerintah. Dengan cara apa? Melalui program pembangunan tadi. Nah, seperti itu loh. Jadi itu kaitannya antara wilayah dan pembangunan. Nah, jadi pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia dan wilayah-wilayah khususnya, wilayah-wilayah mandiri. Maksudnya pemerintah itu bukan pemerintah secara umum yang ada di pusat di ibu kota aja, tapi di setiap daerah pasti tersebar pemerintahan yang lain yang harusnya para pemerintah ini bertanggung jawab atas pembangunan wilayah masing-masing gitu ya. Oke. Nah, ini yang Miss bilang tadi. Dalam prosesnya pembangunan yang ada di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, jadi pernah kan dengar
wilayah di Indonesia itu pembangunannya tidak merata, pengembangannya juga tidak merata. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu ada tentang luas wilayahnya, kemudian batas wilayahnya. Ini kecilkan dulu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi pembangunan di Indonesia tidak merata, kayak gitu loh. Yaitu luas wilayah, batas wilayah pertumbuhan, kemudian adanya pengaruh pusat pertumbuhan. Apa sih maksudnya? Jadi gini, nah kita lihat di sini luasnya wilayah kepulauan di Indonesia. Pasti kalian bisa melihat Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas, terus diselingi oleh wilayah perairan, benar nggak? Nah, kita lihat di sini wilayah kepulauan Indonesia yang sangat luas menyebabkan sulitnya koordinasi antar wilayah. Dalam pelaksanaan pembangunan, hal tersebut juga merupakan suatu kendala. Nah, jadi dengan adanya wilayah Indonesia yang sangat luas itu juga merupakan suatu kendala tersendiri bagi pemerintah setempat. Makanya ada wilayah yang bisa terjangkau, ada wilayah yang aksesnya sangat sulit. Nah, itu menjadi PR pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah tetap dapat mengelola pembangunan di suatu wilayah walaupun kondisinya sangat sulit ditempuh atau saking luasnya wilayah dan beratnya medan atau alur untuk ke sana. Nah, jangan sampai itu jadi alasan pemerintah tidak melakukan pengembangan di wilayah tersebut gitu. Ini part 2-nya, bagian 2-nya, pembangunan yang baik, terencana dan terarah hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Nah, ini ada beberapa tips mungkin ya, atau beberapa solusi. Jadi ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan agar pembangunan tersebut efektif dan baik, pemerintah itu pertama harus memberi kesempatan kepada daerah lain dalam berbagai sektor kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama, baik dalam kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk penyediaan sumber daya alam. Ketiga, menggunakan prosedur dan tata cara dalam menggunakan dan mengelola kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah kan kondisi wilayah di Indonesia itu berbeda-beda. Nah, di sini ada clue dalam kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan. Jadi setiap kepala daerah itu bertanggung jawab kan, tadi Miss bilang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan atau mengembangkan wilayahnya masing-masing. Tapi di setiap daerah itu sektor yang bisa diunggulkan atau yang bisa ditunjukkan itu nggak sama. Misalnya daerah A, sektor yang diunggulkan itu adalah sektor pertanian, di B perikanan misalnya. Jadi masing-masing kepala daerah itu berusaha untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Nggak masalah dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lama. Yang jelas terencana, gitu loh. Kemudian meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu mempunyai banyak sekali sumber daya alam. Nah, bagaimana caranya sumber daya alam yang ada di Indonesia atau di wilayah setempat itu dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar, agar masyarakat sekitar itu dapat sejahtera gitu loh. Jadi menjadikan pengelolaan sumber daya alam itu sebagai mata pencarian juga. Jadi wilayah tersebut itu secara tersendiri atau secara nggak langsung bisa lama-lama berkembang, bisa lama-lama menjadi lebih baik, lebih berkualitas gitu ya.
Kemudian menggunakan prosedur dan tata cara dalam menggunakan dan mengelola kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupan. Nah, jadi ya itu tadi, masyarakat itu harus memperbaiki kualitasnya juga, memperbaiki kualitas individunya masing-masing juga. Agar apa? Agar dapat mengelola sumber daya alam, agar dapat mengelola kemampuan ekosistem yang ada di sekitar mereka. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusianya juga sangat perlu. Nah, itu harus diperhatikan oleh kepala daerah masing-masing. Jadi luasnya wilayah kepulauan di Indonesia itu bukan menjadi kendala lagi ketika masyarakatnya juga bisa belajar lebih baik, bisa meningkatkan kualitas masing-masing dengan lebih baik juga. Oke. Adapun penyebab yang kedua, ini kayaknya tipe ya, ini kedua, batas wilayah pertumbuhan. Ini yang kedua ya, batas wilayah pertumbuhan. Penentuan batas wilayah pertumbuhan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu upaya untuk menentukan batas pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah, jadi bagaimana ini indikatornya, atau ini adalah batas pengaruhnya. Jadi batas pengaruh dari wilayah pertumbuhan itu ada 3, ada budaya, ada aspek ekonomi, dan ada aspek sosial. Bisa dibaca sendiri maksudnya apa aja sih dari aspek budaya itu, apa aja, bla 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 bla. Silakan dibaca dari aspek budaya. Kemudian dari aspek ekonomi, nah ini batas-batasnya. Kemudian ada aspek sosial. Nah, silakan dicerna, baca, diikro ya, dibaca. Oke. Ini adalah batas wilayah pertumbuhan. Next, pengaruh pusat pertumbuhan. Nah, ini agak harus kita bahas juga. Jadi tadi kita kan bahas masalah pengembangan wilayah. Dari pengembangan wilayah kita melihat penyebab kenapa sih wilayah itu ada yang rata, ada yang enggak gitu ya, penyebarannya, pembangunannya. Nah, ketika suatu wilayah itu mengalami pertumbuhan, nah ada pusat-pusat pertumbuhannya, itu cenderung berpengaruh kepada apa? Nah, ini dia. Jadi ketika suatu pertumbuhan itu sudah lumayan berpengaruh, atau sudah pesat, suatu pertumbuhan itu sudah mengalami peningkatan, dia akan mempengaruhi satu perkembangan pada ekonomi, pada kondisi ekonomi suatu wilayah ya. Dia akan mempengaruhi otomatis. Kemudian akan mempengaruhi tentang sosial budayanya. Gitu ya. Nah, kemudian dia akan mempengaruhi tentang pemusatan sumber daya. Nah, ini materinya tentang teori. Nanti kalian bisa baca juga. Jangan terpaku juga sama yang Miss katakan. Kalau ada buku lebih bagus lagi ya. Nah, jadi ada beberapa pengaruh pusat pertumbuhan, yaitu ada perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan juga pemusatan sumber daya manusia. Ya, kalau ngomongin masalah ekonomi, otomatis ketika suatu wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan, otomatis kegiatan perekonomiannya juga akan meningkat. Nah, kita baca di sini. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Bener nggak? Otomatis benar. Karena apa? Karena ketika adanya peningkatan di suatu wilayah, otomatis kondisi ekonominya juga ikut meningkat. Karena apa? Karena kondisi masyarakat itu kan cenderung kreatif. Ketika dia melihat wilayahnya sudah lumayan maju, otomatis otak ekonominya juga jalan gitu lah. Kemudian dalam kondisi ekonomi yang sedikit perlahan-lahan mulai maju, kemudian kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain.
Jadi ini sekali 3 uang juga. Jadi dalam suatu wilayah kalau kondisi pembangunannya sudah meningkat, sudah lebih baik, otomatis kesempatan kerjanya juga lebih banyak. Kondisi ekonomi yang meningkat juga kan, apalagi kalau kita kaitkan ekonomi itu dengan barang, kondisi barang dan jasa gitu loh. Jadi kalau udah meningkat semuanya juga ikut terpengaruh gitu dalam konteks ekonomi ya. Kemudian jika misalnya kemajuan wilayah itu dalam berbagai sektor atau memiliki keunggulan dalam sektor masing-masing juga sangat bermanfaat. Contohnya nih, pada kawasan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Nah, itu nanti punya plot masing-masing, punya penempatan masing-masing. Ketika kawasan industri jauh lebih maju atau perkebunan lebih maju, itu nanti akan berkaitan dengan lapangan kerja sama hasil produksi, hasil jasa segala macam. Nah, otomatis secara tidak langsung juga peningkatan ekonomi juga makin pesat gitu ya. Ekonominya makin berkembang. Nah, ini yang kelima, kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, sangat otomatis sekali ketika kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi suatu wilayah itu meningkat, otomatis biasanya kesejahteraan penduduk meningkat, karena yang berperan sebagai penggerak di bidang itu adalah ya penduduk sekitar juga. Nah, misalnya adanya pembukaan wilayah berwisata di desa A misalnya, otomatis yang mengelola kan warga situlah gitu loh. Nanti mulai ada yang jadi juru parkir, ada yang berwirausaha, buka penyewaan ini, penyewaan itu, atau jualan ini, jualan itu. Nah, otomatis kesejahteraan penduduk setempat juga meningkat gitu loh. Next, pengaruh yang kedua tentang perubahan sosial budaya. Nah, ini bisa dibaca juga. Wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang semakin padat, bener nggak? Jadi semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu wilayah, pusat pertumbuhannya semakin tinggi, otomatis kondisi penduduknya juga semakin padat. Karena apa? Karena banyak yang berdatangan gitu, banyak yang mencari penghidupan yang layak. Kalau di sini sih dia bilang kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Nah, ini kenapa bisa berpengaruh ya? Ini ada beberapa poin bisa dibaca. Tuh, arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat. Jadi misalnya ada informasi, wilayah A itu sudah mulai ini sudah mulai bagus segala macam, itu akan menarik minat masyarakat lain untuk mungkin berpindah untuk mencari kehidupan baru lagi. Terus status sosial akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup. Ya, sama. Jadi orang-orang yang awalnya mungkin kualitas ekonominya rendah, ketika dia mengikuti perkembangan zaman bisa mengangkat status sosial masing-masing gitu ya. Jadi ketika status sosial terangkat, otomatis peningkatan kesejahteraan hidup juga berubah jadi lebih baik. Kemudian ada perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan pemilihan kebutuhan hidup. Nah, ini pilihan, bisa jadi lebih baik maupun lebih buruk, tergantung gimana masyarakat tersebut menyikapinya gitu ya. Kemudian penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. Jadi harus ada antisipasi juga ketika kita mengalami perubahan sosial budaya, kita juga harus memiliki skill yang lebih, pengetahuan yang lebih untuk mengatasi hal tersebut. Jangan sampai ketika kita mengalami perubahan sosial budaya kita kehilangan arah gitu. Kita jadi bingung, kita nih harusnya kayak gini,
tapi ketika adanya perubahan sosial budaya atau perubahan pola, kita jadi kayak kehilangan jati diri. Nah, untuk itu kita harus punya keterampilan atau skill atau pengetahuan agar bisa mengatasi hal itu. Dan yang terakhir dari perubahan sosial budaya terjadi pencampuran budaya, akulturasi antara penduduk pendatang dan penduduk lokal. Nah, jadi biasanya ini sering terjadi percampuran budaya. Jadi antara si A dan si B karena adanya pembauran di suatu wilayah, ya jadi kayak kehilangan identitas diri. Jadi kebudayaan mereka saling bercampur. Kebudayaan di sini bisa dikatakan sebagai kebiasaan atau ciri khas gitu ya. Oke, next untuk pemusatan sumber daya manusia. Langsung disebutkan, pemusatan sumber daya manusia dalam munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik banyak tenaga kerja. Ya, jadi ketika wilayah itu sudah maju, sudah meningkat, sudah berkembang, kemudian banyak sektor-sektor yang difungsikan, otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja datangan, ya, banyak pendatang dari luar yang berniat atau bertujuan untuk bekerja. Kemudian para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan, sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Nah, jadi seperti yang Miss katakan tadi, misalnya nih salah satu pusat pertumbuhan misalnya di Medan atau di Jakarta gitu ya, Makassar. Nah, ketika di situ menjadi wilayah yang tumbuh, otomatis banyak masyarakat yang berdatangan. Nah, itu akan mengakibatkan kondisi padat dan meningkat. Jadi otomatis pemusatan penduduk atau sumber daya manusia di kota tersebut. Next, nih arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota tersebut atau kota itu. Ya, otomatis orang banyak bermigrasi, banyak berpindah dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Dari wilayah yang mungkin tidak ada lapangan kerja, dia berangkat ke pusat pertumbuhan atau pusat kota yang mengalami pengembangan untuk mencari peruntungan, untuk mengadu nasib, untuk mencari pekerjaan. Nih, contoh katanya, sebagai contoh, penambangan batu bara di wilayah Kalimantan memerlukan banyak tenaga kerja yang kerja dari luar. Nah, gitu. Jadi wilayah di Kalimantan bisa jadi wilayahnya itu sebenarnya kalau untuk pembangunan masyarakat biasa, untuk peningkatan masyarakat biasa kayaknya kurang. Misalnya untuk sektor pertanian segala macam mungkin belum memadai, tapi dari segi sektor pertambangan wilayah daerah Kalimantan itu memiliki keunggulan. Jadi ya dibukalah penambangan batu bara di sana. Nah, yang mengelolanya siapa? Oke, ketika masyarakat setempat memiliki skill yang lebih, mungkin pekerjanya banyak didatangkan dari warga setempat saja. Tapi jika warga setempatnya belum memiliki skill, otomatis pihak perusahaan atau pihak penambang itu akan membuka rekrutmen untuk mencari tenaga kerja dari luar yang memiliki skill. Jadi otomatis orang yang dari luar berpusat ke Kalimantan untuk bekerja, baik sektor apapun. Itu hanya contoh ya. Next, ini adalah submateri berikutnya, udah mau penghabisan kita, tentang perencanaan tata ruang, dan satu lagi tentang permasalahan tata ruang. Kemarin sempat Miss berikan tugas contoh, kata Miss, contoh dari bukan contoh, tapi lebih ke tujuan tata ruang, kata Miss. Tujuan perencanaan tata ruang itu apa? Langsung jawab kemarin ya.
Oke, bagus, langsung jawab. Jadi bisa langsung diketahui juga. Jadi kemarin ada beberapa yang sedang jawab, ada yang jawabannya logis, ada yang nyari di net, nggak masalah. Ada yang jawab manfaat atau tujuan tata ruang. Perencanaan tata ruang itu untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota, katanya. Ya, segala macam, rata-rata benar semua. Nah, jadi kalau untuk tujuan tidak usah dijabarkan di sini. Nah, jadi ini ada pembahasan sedikit tentang perencanaan tata ruang. Bisa dibaca ya, pengertian perencanaan tata ruang itu apa. Proses untuk menentukan struktur ruang, katanya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian perencanaan tata ruang itu dilakukan untuk menghasilkan rencana umum. Jadi maksud tata ruang di sini, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau kuliah di perwilayahan, bisa jadi kalian akan lebih memahami tipe atau struktur tata ruang yang ada di Indonesia, wilayah mana yang berpotensi sebagai pengembangan sektor pertanian misalnya, atau wilayah A bisa dikembangkan untuk apa, B bisa dikembangkan untuk apa, wilayah mana yang kompleks, itu akan dibahas nanti, kalian akan bisa lebih tahu gitu ya. Nah, kali ini kajian kita tentang perencanaan tata ruang secara umum atau secara garis besar. Jadi intinya dalam sistem pemerintahan itu diharapkan mampu untuk mengelola keruangan. Ruangan itu bukan ruangan kosong, bukan, tapi wilayah-wilayah yang ada. Secara kita juga Indonesia cakupannya luas. Jadi kalau pemerintah tidak jeli, tidak berkompeten dalam mengelola tata ruang, bisa jadi salah penempatan atau mungkin salah melokasikan suatu wilayah. Nah, itu fatal akibatnya. Ya. Nah, jadi di sini ada penjabaran dari pengertian tata ruang, bisa kalian baca sendiri. Kemudian perencanaan tata ruang itu dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Kemudian rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Jadi tujuannya apa sih tata ruang itu? Yaitu memfungsikan wilayah sesuai dengan potensi yang ada. Jadi jangan sampai salah tempat, misalnya wilayah yang cocok dijadikan lokasi penambangan itu malah dijadikan pemerintah setempat sebagai wilayah pariwisata misalnya. Itu sangat tidak bagus sekali ya, tidak etis rasanya. Itu contoh receh dari MIS. Nah, bisa kalian pahami maksudnya apa? Berarti perlu dalam penempatan, dalam pembagian wilayah itu harus punya ilmu. Sama misalnya orang mau bangun rumah, jangan sampai kondisi dapur dijadikan kamar mandi misalnya, atau kondisi kamar mandi malah dijadikan kamar tidur. Nah, itu salah penempatan. Di Indonesia, kita mencangkup ke Indonesia ya. Setelah kalian baca poin-poin yang ini, nah, jadi pada sistem pemerintahan kita itu mempunyai dokumen tata ruang. Ada beberapa dokumen, nah cek, ada 4 dokumen. Jenis dokumen tata ruang yang ada, yang kita kelola, yang pemerintah kelola itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional (RT/RWN). Kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi (RT/RP). Rencana tata ruang wilayah kabupaten kota (RT/RWK). Kemudian rencana detail ruang dalam bentuk rencana detail tata ruang (RDTR), serta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Nah, apa sih maksudnya? Jadi intinya ketika kita lihat RT/RWN berarti itu dokumen-dokumen atau rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah secara garis besar, secara nasional gitu loh. Definisinya yaitu merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur
peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Wow, cakupannya sangat luas ya. Jadi ini diatur oleh RT RWN. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi ini cakupannya provinsi, cakupannya luas, cakupannya nasional, tingkat nasional. Kemudian RT RP tingkat provinsi. Nah, jadi masing-masing provinsi itu punya rencana masing-masing juga. Contoh, pada wilayah provinsi Sumatera Barat misalnya, itu beda dengan rencana tata ruang di kondisi provinsi Sumatera Selatan. Kita lihat nanti kondisi-kondisinya berbeda. Rencana tata ruang baik dari konteks hukum yang berlaku di setiap provinsi itu beda-beda juga. Kalau di sini contohnya adalah contoh RT RW Provinsi Aceh hanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Aceh. Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk RT RW kabupaten kota. Nah, jadi dari provinsi itu mengerucut ke kabupaten kota nanti. Nah, ke sini bisa dilihat juga. Terus lanjut lagi ke sini RDTR segala macam. Jadi setiap instansi atau setiap pengerucutan dari masing-masing wilayah hingga ke akhir, ke yang terkecil, itu punya penempatan masing-masing, punya perencanaan masing-masing. Bagaimana cara pemerintah mengelola wilayah A sebagai ruang terbuka hijau misalnya. Nah, jangan sampai ada yang salah. Misalnya nih, ada wilayah, misalnya di wilayah tersebut sangat krisis udara segar misalnya. Nah, otomatis apa yang harus dilakukan? Pemerintah setempat harus memiliki upaya untuk menjadikan wilayah tersebut bisa sejuk misalnya. Contohnya membuat taman-taman kota atau membuat ruang-ruang terbuka hijau yang Miss bilang tadi. Jangan sampai ketika suatu wilayah itu memiliki kondisi krisis udara segar malah buka mall misalnya, atau malah melakukan pembukaan pabrik-pabrik. Nah, itu kan parah, salah ya. Jadi ketika kita ingin membuat konsep penempatan tata ruang, nah itu harus ada ilmunya dan dikembalikan ke pemerintah setempat. Jadi silakan dibaca lagi untuk perencanaan. Nah, makanya harus direncanakan. Kalian mau punya rumah nih, rencananya mau buat rumah di mana misalnya. Terus ruang tidurnya di mana, ruang tamunya di mana. Nah, itu pun untuk kamar, untuk rumah pun kita punya rencana, apalagi pemerintah dalam mengelola wilayah yang cakupannya luas gitu ya. Nah, yang terakhir ini merupakan permasalahan tata ruang. Nah, di Indonesia ini kan negara kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau yang dikelilingi oleh lautan. Artinya apa? Sebenarnya kalau dipikir aksesnya agak sulit juga kalau mau nempuh pakai transportasi darat maupun laut ya. Pakai udara pun juga sulit sebenarnya. Jadi apa? Jadi akses menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain agak sedikit terbatas kalau dipikirkan. Tapi itu sudah jangan dijadikan kendala juga, karena memang sudah seharusnya pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan bagaimanapun caranya, bagaimanapun sulitnya. Nah, kita ulang lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan. Dengan adanya wilayah yang begitu luas, pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau. Benar nggak? Benar ya. Namun kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius, karena belakangan ini surat kabar ataupun media televisi, radio, dan media online semakin sering memberitakan tentang banjir, longsor, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Masalah tersebut dampak dari perbuatan manusia sendiri yang bertindak tanpa perencanaan atau tanpa pikir panjang untuk kedepannya, dan masyarakat
dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang yang tidak jelas katanya, serta inkonsistensi membuat kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Nah, di sini ada clue, ada disentil nih sedikit. Katanya di surat kabar itu ada banjir, longsor, kemacetan, polusi udara segala macam di wilayah Jakarta segala macam juga. Kemudian katanya perbuatan manusia yang bertindak tanpa perencanaan atau tanpa pikir panjang katanya. Jadi secara tidak langsung bahasan yang ada di sini nih yang dijabarkan oleh orang ini, nah berarti apa? Berarti kurangnya ilmu katanya. Memang nggak secara tersurat ya. Terus katanya juga perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas. Otomatis ini menyinggung pelaksanaan tata ruang selama ini. Kenapa bisa di kota besar seperti Jakarta malah terjadi banjir, padahal itu pusat kota, itu pusat ibu kota negara, malah terjadi banjir. Apakah ada kesalahan dalam penempatan posisi ruang? Nah, itu masalahnya sekarang. Terjadinya longsor katanya, kok bisa sih terjadinya longsor? Apakah ada pengerukan barang tambang sebelumnya, atau adanya penebangan hutan secara sembarangan, atau kurang bisa membaca, atau pemerintah kurang bisa membaca lingkungan mana sih wilayah hutan yang mungkin kayunya atau sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan, mana yang tidak. Nah, ini merupakan permasalahan tata ruang, bisa dibaca banyak sekali permasalahan. Kemudian apa di slide atau di poin terakhir, hal-hal yang di atas ya katanya, selain hal-hal di atas yang katanya salah atau inkonsistensi dalam pembuat kebijakan, nah ada juga beberapa hal penting yang menjadi persoalan mengenai permasalahan tata ruang, yaitu Indonesia tidak mempunyai perencanaan terintegrasi, sehingga berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota. Maksudnya tidak mempunyai perencanaan integrasi apa? Terintegrasi, nggak terstruktur. Jadi bisa kita lihat kondisi pembangunan di Indonesia itu sebenarnya rencananya kayak terkesan dadakan gitu ya, terus tidak terarah, tidak terstruktur, nggak konsisten dalam pembangunan apapun, dalam pengembangan wilayah apapun. Contohnya suatu wilayah yang dijadikan objek wisata. Nah, di situ wilayah A dijadikan pemerintah setempat menjadi objek wisata. Dari wilayah kumuh dijadikan objek wisata. Setelah itu apa? Tidak ada penanganan lagi. Jadi ketika ada perubahan seperti itu, ketika ada perubahan sudah berubah tapi tidak ada feedback atau tidak ada jangka panjangnya, perawatan segala macam. Itu untuk hal-hal simple. Nah, jadi rencananya tuh tidak matang gitu loh. Kemudian konsentrasi dalam melaksanakan aturan sangat lemah. Nih, konsentrasi dalam melaksanakan aturan sangat lemah. Misalnya seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah, dalam konsistensinya apabila berhadapan dengan pemodal besar atau pejabat tinggi, pemerintah menjadi lemah. Seperti kasus-kasus yang sekarang, tiba-tiba kawasan hijau dijadikan mall, atau perubahan real estate dan apartemen. Wow. Nah, ini perubahan fungsi, pengalihan fungsi. Jadi maksudnya kondisi pemerintah kita ini yang gelap mata, bahasanya berat ya. Jadi intinya real ya, ini terlihat misalnya wilayah persawahan, wilayah pertanian yang tiba-tiba dialih fungsi sebagai pabrik misalnya. Nah, itu kan tidak pantas, tidak layak. Nah, itu kelemahan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan yang terjadi yang di masa yang akan datang. Kita nggak tahu nanti ke depannya gimana ini,
Apakah Indonesia akan hancur? Apakah pembangunan Indonesia akan maju, meningkat, atau bahkan menyusut? Nah, itu tergantung pemerintah ya. Jadi di masa yang akan datang, di era-era kalian, sangat diharapkan mampu mempelajari tentang sistem tata ruang secara baik dan benar. Jangan sampai kita salah penempatan atau salah mengalokasikan wilayah A seharusnya jadi apa, malah kita buat jadi apa gitu ya. Jadi apa ya? Nah, jadi itu. Nah, dari sekian banyak materi yang sudah disampaikan, ya kalau efektif gak efektif ya, efektif gak efektif, pokoknya sudah disampaikan. Kalau mengikuti materi sebenarnya ini ada rumus-rumus tertentu segala macam, tapi sekarang lebih fokus ke konsep dulu kalian ya. Kalian harapkan untuk paham pengertian, definisinya, atau apa dari A sampai Z modul yang sudah Miss bagikan itu silakan dibaca. Kemungkinan pekan depan kita ulangan. Panjang kali lebar Miss sampaikan, semoga kalian gak bosan. Kalau kalian bosan berarti kalian menghilangkan ilmu atau menghilangkan informasi yang harus Miss sampaikan. Untuk penugasan, nah kamu penugasan ya. Penugasan nanti akan Miss share berikutnya, entah pakai tugas atau enggak, nanti akan Miss share, mungkin enggak saat ini juga. Yang jelas kalian jangan bosan dengar suara Miss. Kalau ada omongan Miss yang belepotan, mohon dimaklumi, jangan diejek juga, jangan dijadikan guyonan. Gimana pun Miss berusaha untuk menyampaikan materi dengan baik ya, berupaya. Jadi itu aja, semoga kita bisa ketemu, bener-bener belajar ya, karena kalau baca kalian males, Miss bantu untuk ngomong, Miss bantu kalian untuk mendengar materi ini. Mungkin itu aja, silakan di share. Terus mungkin ini akan Miss upload di YouTube aja biar kalian paham. Pokoknya ikhlas ya, kita ikhlas memberi dan ikhlas menerima, asik. Oke, terima kasih atas partisipasinya, kesediaannya untuk mendengarkan materi dari Miss. Ini bukan berarti Miss gak serius, Miss serius untuk menyampaikan. Mungkin pembawaan Miss agak sedikit santai. Terima kasih banyak. Silakan dicatat kalau perlu dicatat. Kalau mau di print modul Miss juga boleh. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, gak masalah. Kalau ada materi yang agak salah-salah atau keliru juga monggo direvisi, didiskusikan sama Miss dengan yang lain juga gak masalah ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.